Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zauki dengan nomor NIM 152502889. Saya dari kelas 151B30. Dan di sini saya akan mempresentasikan satu materi yang diberikan oleh dosen yang berhubung dengan dosen bahasa Inggris yang memberi tugas. Di sini dosen beri materi dan saya mengambil materi yaitu simple present. Langsung aja kita ke slide-nya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke simple present, ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu apa sih itu simple present? What is simple present tense? Di sini ada pertanyaan. Nah, di sini ada penjelasan ya tentang simple present. Apa sih simple present itu? Simple present tense is used to express habits, fact, and general truths. Nah, di sini ya, simple present tense ini digunakan untuk mengekspresikan suatu kebiasaan ya, fakta dan pernyataan umum ya, yang sudah diketahui halayak umum lah. Contohnya seperti apa? Di sini ada contoh ya. I eat breakfast every morning. Ya. I eat breakfast every morning. Ya. Saya sarapan setiap pagi. Nah, itu termasuk di dalam kebiasaan, habit. Nah, yang kedua yaitu the sun rises in the east. Matahari ya, terbit dari timur. Itu suatu pernyataan umum. Oke. Nah, itu beberapa hal singkat ya tentang simple present. So kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu function atau uses. Apakah fungsi simple present ya? Kapan digunakan? Ada 3 fungsi di dalam simple present ya. 3 fungsi. Seperti yang kita jelaskan tadi yang pertama. Fungsi yang pertama itu to talk about habits ya. Itu menyatakan suatu tentang kebiasaan. Contohnya, she goes to school every day. Dia berangkat ke sekolah setiap pagi. Itu salah satu simple present. Fungsinya yaitu menyatakan kebiasaan. Yang kedua yaitu to state fact or truth. Nah, suatu atau memberikan statement atau memberikan penjelasan tentang suatu fakta, kebenaran. Yaitu contohnya water boils at 100 C. Air mendidih di 100 derajat Celcius. Itu suatu fakta. Atau yang ketiga ada juga the show routine or schedule. Nah, itu untuk menunjukkan rutinitas atau jadwal. Contohnya, the train leaves at 7 AM. Kereta berangkat pada jam 7 pagi. Nah, itu beberapa fungsi atau kegunaan simple present. Yang pertama untuk menunjukkan kebiasaan, memberikan statement atau fakta tentang fakta kebenaran, dan juga menunjukkan suatu rutinitas atau jadwal. Oke, ke slide selanjutnya ya. Itu kita ada sentence structure. Ini susunan dalam simple present. Di sini ada 3 susunan, yaitu afirmatif, negatif, dan interaktif. Yang pertama yaitu afirmatif ya, untuk menunjukkan suatu pernyataan. Yang pertama yaitu rumus afirmatifnya. Yang pertama kita tulis subjeknya ya, ditambahkan verb ya, kalimat verbalnya satu ya, ditambah dengan s atau es, lalu ditambah lagi dengan objek.
Contohnya gimana? He plays football. He plays football. He itu sebagai subjek, plays itu sebagai verb satunya ya. Play, S-nya itu tambahan, nanti ada penjelasannya. S itu tambahan, terus ditambah lagi dengan objeknya yaitu football. Nah, itu untuk kalimat afirmatif. Terus lanjut ke struktur yang kedua yaitu negatif ya, menunjukkan sesuatu yang tidak atau yang bukan. Yaitu rumusnya seperti apa? Rumusnya yang pertama subjek ya, subjek terlebih dahulu ditambahkan dengan dan atau doesn't. Yang ketiga tambahkan verb satunya. Baru yang terakhir yaitu objek. Oke, contohnya gimana? He doesn't play football. He doesn't play football. Dia tidak bermain bola. Dia tidak bermain bola. Itu. Nanti ada penjelasan lagi. Kenapa he plays football yang pertama, play-nya ditambah S, sedangkan yang kedua tidak. Itu ada penjelasannya nanti. Oke, yang lanjut yang ketiga itu interaktif. Interaktif yaitu strukturnya yaitu yang pertama ada do atau does yang ditambahkan subjek, ditambahkan verb satu, ditambahkan objek plus tanda tanya ya, karena kalimat interaktif ini ya kalimat tanya ya. Contohnya does he play football? Does he play football? Does-nya dipakai ya, tambahkan subjeknya he ya. Verbnya itu play, footballnya objek. Nah itu. Lanjut ke slide selanjutnya yaitu verb change. Nah verb change ini kapan dipakainya? S ya, atau es. Itu kapan dipakainya? Yaitu ketika ada kalimat he, she atau it. He, she atau it, atau lebih tepatnya kalimat tunggal. Kalimat tunggal maka dipakai s atau s. Contohnya gimana? I walk ya, I walk atau he walks. Nah itu dari yang pertama I walk jadi he walks. Nah, he ya, he. Makanya yang work-nya tadi yang tidak ditambahkan s, setelah diganti subjeknya menjadi he, maka work-nya ditambahkan s jadi he works. Lanjut yang kedua yaitu you play. You play ya, verb-nya tanpa s bisa ditambahkan s atau s ya ketika you-nya diganti dengan she. Jadi she plays. Nah, itu ketika di you play ketika di ganti kalimat tunggal. Terus yang ketiga ada they go. Go-nya ini verbnya normal tanpa tambahan, bisa diberi tambahan ketika they-nya digantikan dengan kalimat tunggal he, she, it tadi. Jadi he goes. Go-nya tambah es jadi he goes. Nah, itu untuk pengertian kalimat verb ya, kapan atau di mana waktu ditambahkan s atau es. Oke. Lanjut slide selanjutnya itu time expression. Nah, ada berapa keterangan waktu yang sering muncul di simple present ya, yaitu yang pertama everyday ya, yang kedua always, yang ketiga usually ya, yang keempat often, yang kelima sometimes, yang keenam never, yang ketujuh on Mondays. Itu tidak berpatok pada Monday saja, bisa diganti ya. Oke, contohnya seperti apa ya, contohnya I usually wake up 6 AM. Saya biasanya bangun di jam 6 pagi. Oke, kalimat usually itu waktu-waktu
keterangan waktu yang kadang sering muncul di simple present. Lanjut ke slide selanjutnya. Example in context. Ini ada contoh ya, contoh. Ini contohnya itu everyday routine, keseharian, rutinitas sehari-hari. Ini beberapa contoh. Yang pertama ada I study English every night. I study English every night. Ya. Di sini termasuk kalimat simple present. Ya. Karena apa tadi? Karena yang pertama yaitu simple present adalah suatu kalimat yang menunjukkan fakta, kebiasaan, dan pernyataan umum. Nah, di sini kan ada kalimat I study English every night. Itu suatu pernyataan kebiasaan, di mana itu termasuk dari tiga pengertian simple present. Makanya contoh pertama ini termasuk simple present. Nah, terus yang kedua ada my father works in an office. Ayah saya bekerja di kantor. Ayah saya bekerja di kantor. Nah, di sini ada kalimat ya, atau verbnya yang ditambahkan s. Kita balik ke pengertian tadi. Kapan verb ditambahkan s atau s, yaitu ketika terdapat kalimat he, she, atau it. Nah, sedangkan di contoh kedua ini tidak terdapat tiga dari kalimat yang disebutkan tadi ketika kapan ditambahkannya s. Kenapa bisa work-nya ditambahkan s ya? Karena alasannya yaitu bukan berpatokan pada tiga kalimat he, she, atau it, tapi berpatokan pada yang namanya kalimat tunggal. Dan my father ini ya termasuk kalimat tunggal. Nah, makanya work-nya ditambahkan s. Itu untuk contoh yang kedua. Nah, terus contoh yang ketiga yaitu she drinks coffee in the morning. Nah, she drinks coffee in the morning. Nah, ini yang ketiga juga termasuk simple present ya, karena termasuk dari salah satu tiga tadi ya. She drinks coffee in the morning ya, yaitu menunjukkan fact atau habit ya, habit maksudnya habit itu kebiasaan. Dia minum kopi ya, di pagi hari. Dia minum kopi di pagi hari. Di sini she drinks ya, ada s-nya di kalimat verbalnya. Kenapa? Karena balik lagi ke slide yang lalu, yaitu verbal bisa ditambahkan s atau os ketika bertemu dengan kalimat tunggal sebelumnya. Nah, itu ya, yaitu she. Makanya s-nya drink-nya ditambahkan s untuk contoh yang ketiga. Dan terakhir yaitu contoh yang keempat, the shop opens at 9 a.m. Nah, toko itu buka di jam 9 pagi. Nah, itu the shop. Nah, di sini ada lagi nih, the shop opens. Nah, opens kalimat verbalnya terdapat kalimat s lagi. Kenapa? Padahal shopnya bukan she, bukan he atau it. Kenapa? Karena balik lagi tadi ya, karena bukan berpatokan pada tiga ini, tapi ke kalimat tunggal. The shop ini satu kalimat tunggal, makanya opennya verbalnya ditambahkan s atau es. Lanjut ke slide selanjutnya, itu common mistakes ya. Berapa kesalahan yang sering terjadi saat kita menyebutkan kalimat simple present ya, yang sering yang tidak disadari ya kadang tuh. Yang pertama ada he don't like pizza. He don't like pizza. Yang seharusnya ya, don't-nya itu ketika bertemu huruf tunggal she, he atau it, maka ditambahkan es. He doesn't like pizza. He doesn't like pizza. Itu kalimat yang benar. Untuk yang kedua itu she go to school every day. She go to school every day. Di sini kan kalau misalkan kita
ulik dari slide sebelumnya, ini kan udah jelas-jelas salah karena sebelum kalimat verbal terdapat kalimat tunggal yang menjadikan kalimat verbal itu terdapat tambahan ya s atau es. Jadi she go to school every day itu salah. Benar gimana? Yaitu go-nya verbalnya ditambahkan es sehingga menjadi she goes to school every day. Oke. Praktik ya. Slide selanjutnya. Nah, sini ada 3 kalimat ya, yang menunjukkan apakah benar dari 1, 2, 3 ini. Yang pertama ada they play football. Ya. Kalimat ini asalnya memang benar ya, tidak perlu tambahan karena sudah benar ya, yaitu subjek, terus verbal dan objek. Karena subjeknya bukan kalimat tunggal maka play-nya tidak perlu tambahkan s. Gimana kalau misalkan subjek di contoh pertama ini ya, di praktik yang pertama ini kita ganti dengan kalimat he, she atau it ya. Misalkan he play football, maka play-nya ini kita tambahkan s ya, sehingga menjadi he plays football. Nah, itu untuk contoh untuk praktik yang pertama. Nah, yang kedua di sini ada she not like tea. Nah, di sini ada kalimat dia tidak menyukai teh. Apa kejanggalan di praktik yang kedua? Yaitu untuk kita koreksi dulu ya. Untuk subjeknya itu kalimat tunggal dan verbalnya itu umum. Maksudnya verbalnya hanya sekadar verbal, tidak ada tambahan s dan s. Maka praktik yang ini harus kita benarkan. Jadi she not like tea ya, karena rumus yang pertama di simple present untuk menunjukkan negatif itu harus ada don't atau doesn't ya, don't atau doesn't ya. Makanya not ini kita ganti ya, karena termasuk kalimat negatif. Jadi she doesn't like tea. Kenapa pakai doesn't? Karena sebelumnya kalimat tunggal ya, itu. Oke, lanjut ke yang ketiga ya, yaitu do you study English? Nah, di sini sudah benar Pak ya, sudah benar. Tidak perlu tambahan apapun karena susunannya sudah benar. Untuk kalimat interaktif atau pertanyaan, do di urutan pertama, setelah do baru subjek, setelah subjek baru verbal, setelah itu baru objeknya. Ya, itu baru objeknya. Oke, sudah benar. Jadi gimana kalau misalkan kita ingin mengganti you-nya ini menjadi kalimat tunggal? Bisa saja. Ya. Caranya gimana? Yaitu ketika diganti you-nya dengan he ya, atau she atau ya itu, makanya do itu diganti dengan does. Does. Ya, benar ya. Does he study English atau she ya. Ya. Oke, untuk terakhir ya, ada beberapa poin penting harus kita yang diambil dari presentasi ini ya. Yang pertama ada pengertian simple present ya. Intinya simple present itu ya mencakup habit ya, kebiasaan atau fakta atau rutinitas. Jadi simple present itu suatu kalimat yang menjelaskan kebiasaan, fakta atau rutinitas atau pernyataan umum sehari-hari. Nah, itu simple present. Dan poin yang kedua yang kita dapat dari PPT atau presentasi ini yaitu menggunakan kalimat verbal ya. Kapan kalimat verbalnya ditambahkan atau menambah s atau s, yaitu ketika bertemu dengan kalimat tunggal seperti he, she atau it ya. Dan poin yang ketiga yang terakhir yaitu don't forget do, does for question and negatif. Nah, yang ketiga poinnya itu jangan lupa menggunakan do atau does for untuk pertanyaan dan kalimat negatif ya, ditambahkan don't atau
doesn't di kalimat negatif, dan do atau does di kalimat question. Nah, itu untuk poin yang ketiga. Dan setelah poin ketiga, maka selesailah presentasi saya hari ini. Terima kasih telah menonton presentasi ini. Semoga presentasinya bermanfaat dan materinya sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan ya. Mudah memberi kepahaman. Segitu saja ya presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.